Keduanya tidak lain adalah Keluarang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix, yang telah dikejar sampai ke benua Guntur oleh Ma Liang. Kami kemungkinan besar benar-benar membuatnya marah dengan memikatnya ke dalam perangkap yang dibuat oleh Sekte Darah Dao di benua Langit Darah. Bagaimanapun, tidak ada gunanya membicarakan itu sekarang. Apakah Anda punya cara lain untuk melepaskannya, Bung? Tidak akan lama sebelum dia mengejar kita lagi, jawab Ice Phoenix. Jika saya melakukannya, apakah Anda pikir saya akan bertahan dengan metode ini begitu lama? Hehe, sepertinya kita sepasang sejoli yang tragis, Kelabang Frost bersayap 6 terkekeh. Tui, siapa yang mau jadi sejoli denganmu? Duduklah, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk membantumu, perintah Ice Phoenix. Kelabang Frost bersayap 6 sedikit goyah setelah mendengar ini. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Pangkalan kultivasiku mungkin jauh lebih rendah dari milikmu, tapi aku masih keturunan Phoenix Surgawi 5 warna, dan aku memiliki beberapa teknik rahasia bawaan yang berada di luar imajinasimu, jawab Ice Phoenix dengan bangga. Ekspresi Keluarang Frost bersayap 6 berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia berkata, kalau begitu, kurasa tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah itu, dia duduk di kawah dengan menyilangkan kaki dan menutup matanya tanpa ragu-ragu. Ice Phoenix menghela nafas pelan sebelum muncul di belakangnya dan juga duduk. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan awan ki glasial putih yang berkedip tanpa henti, dan ada manik-manik 5 warna seukuran ibu jari di dalam awan. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan proyeksi Ice Phoenix besar muncul di belakangnya. Proyeksi itu mengeluarkan teriakan yang jelas, lalu melebarkan sayapnya untuk melepaskan benang cahaya tembus yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya menghilang menjadi manik-manik dalam sekejap. Tiba-tiba, lapisan energi yang sangat kaya mulai muncul di sekitar manik-manik, dan energinya sangat padat sehingga mencapai keadaan cair yang hampir kental. Ice Phoenix menggertakkan giginya saat dia mengarahkan jarinya ke manik-manik itu, dan segera menghilang ke punggung Keluarang Frost bersayap 6 dalam sekejap. Setelah itu, Ice Phoenix mulai melantunkan mantra sambil membuat segel tangan dengan cepat, dan lapisan cahaya tembus cahaya mulai memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, wajahnya berangsur-angsur menjadi transparan, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Kelabang Frost bersayap 6 saat ini merasa seolah-olah ada gumpalan energi glasial yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari titik tertentu di punggungnya ke semua meridiannya, lalu menyatu ke arah dantiannya. Di tengah dantiannya adalah Nascent Soul yang sangat kelelahan, tetapi segera dihidupkan kembali dan meledak dalam perayaan setelah menerima aliran energi ini. Ini adalah kekuatan esensialmu. Kamu bisa menyuntikkan esensimu langsung ke tubuhku. Mata Keluarang Frost bersayap 6 segera terbuka karena terkejut dan gembira. Ini semua berkat fakta bahwa kita berdua adalah makhluk glasial dan kemampuan esensial kita sangat mirip. Kalau tidak, bahkan jika aku bersedia menawarkan kekuatan esensialku, aku tidak akan bisa melakukannya, Ice Phoenix menjawab tanpa ekspresi. Dengan suntikan kekuatan esensialmu, aku akan bisa melepaskan teknik rahasiaku untuk melanjutkan pelarian kita. Namun, basis kultivasimu cukup loyo, jadi kamu tidak akan bisa melakukan ini berkali-kali. Kita punya untuk memikirkan cara lain untuk menyingkirkan bajingan itu, kata Keluarang Frost bersayap 6 saat cahaya dingin melintas di matanya. Ekspresi Ice Phoenix sedikit berubah setelah mendengar ini. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Aku telah menyusun rencana untuk mengalihkan musuh, tetapi dia mengejar kita terlalu dekat, jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengimplementasikannya. Namun, sekarang setelah kamu memberiku waktu dengan masuknya kekuatan esensial ini, ada kemungkinan kita akan bisa melakukannya, ungkap Keluarang Frost bersayap 6. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat dan pulihkan energimu agar kami dapat mengimplementasikan rencana itu, desak Ice Phoenix. Hehe, itulah yang aku rencanakan. Setelah aku pulih, kita akan melakukan perjalanan ke kota terdekat dengan formasi teleportasi, lalu pergi ke wilayah Jiaochi Race sesegera mungkin. Aku pernah mendengarnya. Jiaochi Race adalah salah satu negara adidaya utama di benua Guntur dengan banyak makhluk Grand Ascension Stage di antara jajarannya,
Mereka seharusnya memiliki peluang yang layak untuk menghentikan orang gila itu, jawab Kebuang Frost bersayap enam. Sebulan kemudian, salah satu kota utama dari Jiaoqi Race, Spirit Cap City, dibanjiri oleh sungai darah yang tak terbatas. Makhluk Jiaoqi yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan meratap dengan putus asa, tetapi semuanya sia-sia, dan mereka hanya bisa melihat tanpa daya ketika darah dan daging mereka perlahan-lahan hancur untuk menyatu menjadi satu dengan sungai darah. Di udara di atas sungai melayang seorang pemuda berjubah hitam, dan tubuh ratusan makhluk Jiaoqi tingkat tinggi melayang di sampingnya. Salah satu mayat memiliki bagian atas kepalanya terbuka, dan rongga tengkoraknya benar-benar kosong. Tiba-tiba, gemuruh guntur terdengar di langit yang jauh, dan awan hijau muncul sebelum bergegas sebagai lautan kabut. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu tetap sama sekali tidak berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke lautan kabut. Dalam sekejap mata, lautan kabut hijau mencapai sungai darah, kemudian berubah menjadi iblis hijau raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dengan satu tanduk lurus di kepalanya, mata iblis hijau di sekujur tubuhnya, dan pagoda emas berkilauan di tangannya. Beraninya kamu melakukan pengorbanan darah di Spirit Cap City. Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensi mengerikan dari tindakanmu? Dan di mana rekan Dawei Tian Xiang? Mengapa dia mengizinkanmu melakukan ini? Iblis hijau meraung dengan tatapan marah di ribuan mata iblisnya. Tian Xiang, apakah Anda berbicara tentang sampah di sini yang meledakkan jiwanya yang baru lahir? Tanya pemuda itu sambil menunjuk tubuh dengan rongga tengkorak yang kosong. Itu tidak mungkin. Kekuatan rekan Taois Tian Xiang tidak ada duanya, dan dia memiliki formasi Spirit Cap City untuk membantunya. Bagaimana dia bisa mengalami nasib yang mengerikan seperti itu? Iblis hijau meraung dengan suara khawatir dan marah. Tidak perlu kaget begitu. Jika kamu tidak menyerahkan dua orang yang aku cari, kamu juga akan berakhir seperti dia, kata pemuda itu, dan ekspresinya menunjukkan bahwa iblis hijau itu sudah sama saja mati di matanya. Ekspresi iblis hijau sedikit berubah setelah mendengar ini. Siapa dua orang yang kamu cari? Keduanya, apakah kamu melihat mereka? Pria muda itu menyapukan lengan bajunya ke udara saat dia berbicara, melepaskan gulungan yang perlahan terbentang dengan sendirinya, memperlihatkan sepasang potret Kebuang Frost bersayap enam dan Phoenix S yang sangat hidup. Mereka tidak terlihat seperti makhluk ras Jiaoqi kita. Bagaimana mungkin aku bisa melihat mereka sebelumnya? Bagaimana hubungan mereka denganmu, dan mengapa kamu mencari mereka di ras kita? Tanya iblis hijau. Aku tidak terlalu senang dengan jawaban itu. Lagi pula, akulah yang mengajukan pertanyaan di sini, bukan kamu. Aku akan memberimu 3 hari untuk menemukan dua orang ini. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, maka aku akan korbankan seluruh kota ras Jiaoqi Anda demi kota, kata pemuda itu dengan tidak tergesa-gesa sambil mengarahkan jarinya ke gulungan itu untuk menariknya ke lengan bajunya lagi. Setan hijau sangat marah sampai-sampai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Kamu ingin mengorbankan seluruh ras kita? Haha, belum pernah aku mendengar sesuatu yang kurang ajar sebelumnya. Aku dapat memberitahumu sekarang bahwa aku tidak hanya tidak mengenal kedua orang ini, bahkan jika aku tahu, tidak mungkin aku akan menyerahkan mereka kepada mereka. Anda. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini dan menjadi bagian dari pengorbanan darahku, kata pemuda itu, sedikit ejekan muncul di wajahnya. Begitu suaranya menghilang, ledakan gemuruh terdengar di dalam sungai darah di bawah, dan sekitar selusin rantai merah ditembakkan sebelum meluncur langsung ke arah iblis hijau. Sebagai pembalasan, iblis hijau melepaskan raungan yang menggelegar dan melemparkan pagoda emasnya ke udara. Pagoda itu membengkak berkali-kali lipat dari ukuran aslinya di tengah penerbangan sebelum menabrak pemuda itu, dan pada saat yang sama, benang cahaya hijau yang tak terhitung keluar dari mata iblis di sekujur tubuhnya untuk melawan rantai merah yang mendekat. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi di atas sungai darah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat semua kabut hijau dihamburkan oleh semacam kekuatan tak terlihat. Setan hijau sudah tidak terlihat dimanapun, dan sebagai gantinya ada tumpukan kristal hijau yang tak terhitung jumlahnya yang hancur. Adapun pemuda itu, bola lampu hijau telah muncul di tangannya,
Dan di dalam bola cahaya itu ada Nas Chen Soul yang berjuang dengan panik dengan cara yang ngeri, tetapi tidak dapat melarikan diri. Senyum dingin muncul di wajah pemuda itu saat dia menilai Nas Chen Soul, dan dia menusukkan jarinya ke bola cahaya, memukul kepala Nas Chen Soul dengan akurasi yang tepat. Dan Nas Chen Soul segera melepaskan lolongan sedih dan jatuh diam. Hanya setelah 15 menit penuh berlalu, pemuda itu menarik jarinya dari bola cahaya, lalu melemparkannya ke sungai darah di bawah. Detik berikutnya, suara mendengung terdengar dari sungai darah, dan itu mulai melonjak ke arah tertentu. Titik. Sementara itu, sepasang makhluk Jiaochi yang tampak biasa berada berkilo-kilometer jauhnya, melarikan diri secepat mungkin menuju kota besar lain dari perlombaan Jiaochi. Duo ini terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, dan yang terakhir menghela nafas. Saya tidak berpikir metode ini akan begitu efektif. Siapa yang mengira bahwa orang gila itu akan segera mengorbankan seluruh spirit Cap City pada saat kedatangannya. Bahkan Grand Ascension Stage Jiaochi yang menjaga kota membuat Nas Chen Soul-nya dicabik dan dihancurkan. Itu tidak terlalu mengejutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan gagal untuk melihat fakta bahwa kita telah merasuki sepasang makhluk Jiaochi ini? Dia hanya mencari alasan untuk melakukan pengorbanan darah, jadi dia pergi bersama dengan rencana kita untuk saat ini. Dengan kekuatannya sebagai makhluk abadi yang sejati, tidak mungkin makhluk Grand Ascension Stage biasa dapat memberikan perlawanan padanya, jawab laki-laki Jiaochi dengan senyum dingin. Itu benar. Yang paling tidak terduga bagiku adalah kamu tahu teknik rahasia kepemilikan yang begitu dalam yang untuk sementara dapat menghilangkan pengawasan pria itu. Jika kita menggunakan teknik rahasia ini sebelumnya, kita tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan, Jiaochi perempuan dikatakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Teknik rahasia ini berbeda dari teknik kepemilikan normal karena melibatkan penanaman jiwa seseorang ke dalam tubuh fisik lain sepenuhnya. Ini sangat berbahaya untuk digunakan, dan tingkat keberhasilan bagiku hanya sekitar 70%. Di atas segalanya bahwa, setelah teknik rahasia ini dilepaskan, tubuh asli saya harus masuk ke hibernasi. Selama waktu itu akan dibawa oleh tubuh yang baru dirasuki, dan di tubuh baru ini, kekuatan saya akan sangat dibatasi. Dengan demikian, saya tidak akan mengambil risiko besar dengan menggunakan teknik ini jika saya punya pilihan lain. Adapun mengapa itu bisa menghilangkan pengawasan pria itu, saya kira itu karena ini juga merupakan teknik rahasia dari alam abadi sejati. Ini adalah sesuatu yang tidak saya antisipasi, saya telah menyiapkan tindakan lain untuk mengguncangnya mati, tapi itu tidak perlu sekarang, Jiaochi laki-laki dijelaskan. Keduanya tidak lain adalah Keburang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix, yang telah merasuki sepasang makhluk Jiaochi dan untuk sementara membuat Maliang menjauh dari jejak mereka. Ice Phoenix agak terkejut mendengar ini. Bagaimana kamu bisa memiliki teknik rahasia abadi ini? Kembali ke dunia primordial, saya menemukan gua tempat tinggal makhluk asing dan menemukan halaman Golden Jade Tome yang berisi teknik rahasia ini. Sayangnya, teknik rahasia lengkap hanya dapat dilepaskan oleh seorang abadi sejati. Teknik kepemilikan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari itu, dan itu adalah satu-satunya bagian yang bisa saya kultivasi. Juga, kepemilikan ini hanya bisa bertahan setengah hari sebelum kita dipaksa untuk kembali ke tubuh asli kita. Jika tidak, akan ada kemungkinan besar bahwa kita bisa lolos begitu saja seperti ini, jawab Keburang Frost bersayap 6 dengan sedikit sedih. Jadi, sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa Anda mengetahui teknik rahasia abadi yang untuk sementara dapat menyingkirkan orang itu dari jejak kita. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke kota besar lain dari perlombaan Jiaochi sementara teknik rahasia ini masih ada efeknya. Aku yakin makhluk tahap kenaikan agung dari ras Jiaochi tidak akan membiarkan pria itu melakukan apa yang dia inginkan. Selama mereka bisa menghentikan orang gila itu lebih lama lagi, kita akan dapat menemukan formasi super teleportasi lainnya dan kembali ke benua Tianyuan. Begitu itu terjadi, akan sangat sulit baginya untuk melacak kita lagi kecuali dia segera mengikuti kita ke dalam formasi. Jika lebih buruk menjadi yang terburuk, kita bisa pergi dan menemukan rekan Taois Han. Saudara Han mampu membunuh bahkan ratus temborer di masa lalu,
Mungkin dengan kekuatannya, dia akan memiliki cara untuk menghapus jejak-jejak yang ditanam di tubuh kita, kata Ice Phoenix. Kelabang Frost bersayap 6 segera berkobar karena marah setelah mendengar ini. Tidak mungkin aku akan berpaling ke Honli. Aku akan lebih cepat mati. HMPH, mengingat betapa kamu telah membuat orang gila itu marah, jika kita tertangkap, kemungkinan besar kita akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, balas Ice Phoenix dengan suara dingin. Kita akan membahas masalah ini ketika kita membutuhkannya. Mungkin kita akan dapat sepenuhnya menyingkirkan orang gila itu begitu kita kembali ke benua Tianyuan, kata Kelabang Frost bersayap 6 sambil kembali ke ekspresi tenang. Baiklah, kalau begitu, kita akan mengambil langkah demi langkah. Mari kita fokus ke kota besar berikutnya untuk saat ini. Aku sudah bisa merasakan bahwa tubuhku ini tidak akan bisa bertahan lebih lama, itu orang gila akan dapat melacak kita lagi segera, jawab Ice Phoenix. Dengan demikian, mereka berdua melesat maju sebagai sepasang bola cahaya. Setengah bulan kemudian, Maliang baru saja bersiap untuk melakukan pengorbanan darah di kota besar lain dari Jiaoqi Race ketika dia disergap oleh 6 makhluk Jiaoqi Grand Ascension Stage. Maliang telah membantai makhluk Jiaoqi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 2 sesepuh Grand Ascension Stage, jadi makhluk Grand Ascension Stage ini secara alami tidak berniat mencoba menyelesaikan ini dengan damai. Sebaliknya, begitu mereka muncul, mereka segera mengaktifkan pembatasan yang sangat kuat. Pada kesempatan ini, Maliang tidak menggunakan jimat itu untuk melepaskan rantai hukum di dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia melibatkan 6 makhluk Grand Ascension Stage dalam pertempuran sengit dengan kekuatan cacatnya. Keenam makhluk Jiaoqi Grand Ascension Stage ini jauh lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage, dan dengan pembatasan ini untuk membantu mereka, mereka hampir dapat mendominasi seluruh benua Guntur. Namun, meskipun kekuatan Maliang sangat dibatasi, dia mampu mencocokkannya dengan teknik rahasia abadi dan hartanya dari alam abadi sejati. Dengan demikian, kedua belah pihak seimbang, dan pertempuran menjadi semakin intens. Pada akhirnya, pertempuran berlangsung hampir 1 hari, dan diakhiri dengan kematian 4 makhluk Jiaoqi tahap kenaikan agung, sementara 2 lainnya melarikan diri dengan luka parah. Namun, pada saat terakhir, makhluk Jiaoqi Grand Ascension Stage telah meledakkan beberapa harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, mengejutkan Maliang dan melukainya dalam prosesnya. Dalam kemarahan, Maliang mengorbankan 3 kota besar lagi dari perlombaan Jiaoqi. Dalam situasi ini, apa yang tersisa dari petinggi ras Jiaoqi dipaksa untuk memanggil 3 roh sejati dari ruang lain menggunakan kontrak kuno. Ketiga roh sejati ini, yaitu naga kuku, burung pipit besar, dan rusayang, telah dipuja oleh ras Jiaoqi sejak zaman kuno, dan mereka melibatkan Maliang dalam pertempuran epik lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari, dan seluruh wilayah dalam radius ratusan ribu kilometer terpengaruh. Setelah pertempuran berakhir, makhluk Jiaoqi di dekatnya segera bergegas, hanya untuk menemukan bahwa 3 roh sejati dan Maliang semuanya telah menghilang. Ras Jiaoqi berusaha menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menghubungi 3 roh sejati, semuanya sia-sia, dan dengan demikian, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada titik ini, tindakan mengerikan Maliang di benua langit darah akhirnya mencapai telinga orang-orang di benua Guntur, dan semua orang jatuh ke dalam keadaan ketakutan terus-menerus mengingat bahwa Maliang telah menghilang dan berpotensi masih ada di suatu tempat. Adapun Kelabang Beku bersayap 6 dan Phoenix S, mereka secara alami senang mendengar tentang hilangnya Maliang, dan mereka segera mengimplementasikan rencana mereka. Lebih dari sebulan kemudian, mereka berdua memasuki wilayah ras besar lainnya, kemudian memperoleh akses ke formasi teleportasi super mereka dengan imbalan beberapa kompensasi, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali ke benua Tianyuan. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya juga muncul dalam formasi teleportasi raksasa di sudut tertentu dari benua Tianyuan. Formasi itu terletak di aula besar dengan beberapa puluh penjaga di dekatnya, dan mereka tampaknya mengharapkan kedatangan Han Li dan rombongannya. Pemimpin penjaga segera melangkah maju dengan hormat, dan berkata, "Saya telah diperintahkan untuk datang ke sini dan bertemu dengan Anda, Senior Han."
Chuan Ming Zun sudah menunggu lama, dan dia ingin bertemu dengan Anda. Anda. Saya tentu saja tidak dapat menolak undangan dari rekan Daois Ming Zun, silakan dan pimpin. Warner, Anda dapat beristirahat di sini untuk saat ini, kata Han Li. Jangan khawatir tentang kami akan menjaga diri kami sendiri, jawab Nangong Wan dengan nada meyakinkan. Dengan demikian, Nangong Wan dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi dan duduk untuk bermeditasi di luar aula. Sementara itu, Han Li sedang dipimpin oleh penjaga menuju sebuah pondok batu yang terletak di hutan rimbun di dekatnya. Bahkan sebelum Han Li tiba di kabin batu, pintunya terbuka sendiri, dan suara Ming Zun terdengar dari dalam. Kamu akhirnya di sini, rekan Daois Han. Silakan masuk, aku sudah menunggumu cukup lama sekarang. Maaf membuatmu menunggu, rekan Daois, kata Han Li sambil melangkah ke kabin batu. Interior kabin sangat jarang dilengkapi, hanya dengan meja kayu kuning dan beberapa kursi kayu cendana. Seorang pria tua berambut merah duduk di salah satu kursi, memeriksa slip batu giok putih di tangannya. Silakan duduk, rekan Daois Han, dan maafkan saya karena memberitahu Biing tentang Anda, kata Ming Zun sambil tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, rekan Daois Biing sudah meninggal, jadi tidak perlu membahas hal seperti ini, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya, lalu duduk di seberang Ming Zun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Biing akan pergi ke sisi lain di depan saya. Serikat perdagangan kami kemungkinan besar telah menarik kekuatannya secara signifikan di benua langit darah, Ming Zun menghela nafas. Itu memang masalahnya, tetapi dengan beberapa tetua yang mengelola serikat dagang bersama-sama, saya yakin tidak ada yang salah, itu semua berkat para tetua itu sehingga saya dapat kembali ke benua Tianyuan dengan begitu cepat, Han Li menjawab. Saya tentu berharap itu masalahnya. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang pelaku di balik pengorbanan darah? Rekan Daois Han Ming Zun bertanya dengan ekspresi serius. Para tetua serikat dagang Anda belum memberi saya banyak informasi, tetapi yang saya tahu adalah bahwa dia jelas tidak kalah dalam kekuatannya dengan orang-orang seperti Ratu Stemborer, jawab Han Li dengan ekspresi muram. Ming Zun mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, tetapi apakah kamu pernah mendengar tentang berita terbaru tentang pria dari benua guntur itu? Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Benua guntur? Mungkinkah dia melakukan sesuatu di sana juga? Memang, dia punya. Faktanya, dia menciptakan kegemparan yang lebih besar di benua guntur daripada di benua langit darah, kata Ming Zun dengan ekspresi gelap sebelum melemparkan batu giok ke arah Han Li. Han Li menarik slip giok ke dalam genggamannya sendiri, lalu segera menempelkannya ke dahinya sendiri sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya semakin gelap saat dia melepaskan slip batu giok dari dahinya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menargetkan Ras Jiaoji. Apa masalahnya dengan kepergiannya? Ini sangat sederhana, setelah melawan tiga roh sejati kuno itu, dia tiba-tiba menghilang dari benua guntur, dan tidak ada yang bisa melacaknya, jawab Ming Zun dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Han Li langsung bisa menangkap sesuatu dari ekspresi Ming Zun, dan dia bertanya, apakah serikat dagangmu sudah menemukan sesuatu? Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, rekan Daois. Memang, setelah pertempuran berakhir, serikat kami mengirim beberapa orang untuk menyelidiki medan perang, dan di sana, mereka menemukan fluktuasi spasial yang sangat samar, serta tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ruang di dekatnya memiliki baru-baru ini terkoyak. Sayangnya, tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan, jawab Ming Zun. Kalau begitu, kemungkinan besar dia tidak mati, dia hanya bersembunyi menggunakan kekuatan spasialnya, renung Han Li. Itu kemungkinan besar terjadi, jawab Ming Zun. Jadi apa perhatian utamamu, dan mengapa kau mengundangku ke sini? Han Li bertanya. Tentunya kamu sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu, saudara Han. Pria itu telah muncul di benua langit darah dan benua guntur, jadi tidak aneh baginya untuk datang ke benua Tianyuan kita selanjutnya. Sebagai salah satu makhluk paling kuat di seluruh alam roh ini, bukankah Anda berencana untuk terlibat dalam hal ini? Apakah Anda tidak khawatir bahwa bencana ini dapat menimpa umat manusia Anda suatu hari nanti?
Bahkan ras Jiaochi telah secara signifikan dilemahkan oleh pria itu, jika dia mengarahkan pandangannya pada ras yang lebih kecil di benua Tianyuan kita, maka ras itu akan benar-benar dalam bahaya musnah, jawab Ming Zun sambil tersenyum. Hehe, ada begitu banyak ras di benua Tianyuan, mengapa pria itu kebetulan menargetkan ras yang lemah seperti ras manusia kita? Saya pikir ras yang lebih besar akan menarik perhatiannya jauh lebih banyak daripada ras manusia kita. Han Li tertawa sebagai tanggapan. Melalui analisis kami tentang pengorbanan darah yang telah dilakukan manusia, kami telah menemukan bahwa dia tampaknya tidak memiliki target yang jelas, dan wilayah manapun dengan konsentrasi makhluk hidup yang besar dapat menjadi mangsanya. Ras manusia Anda tidak terlalu terkenal, tapi itu hanya karena tidak ada Grand Ascension Stage tingkat atas di masa lalu. Dalam hal populasi absolut dan kepadatan populasi, ras manusia Anda menempati peringkat yang cukup tinggi di benua Tianyuan. Apakah Anda yakin itu orang gila tidak akan mengarahkan pandangannya ke sana, tanya Ming Zun. Senyum Han Li benar-benar memudar setelah mendengar ini. Apakah kamu mengancamku? Sama sekali tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, pria itu tampaknya memiliki beberapa ikatan denganmu, jadi kemungkinan dia akan menargetkan umat manusia tidak serendah yang kamu pikirkan, kata Ming Zun. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini. Bagaimana apanya? Apakah Anda mengenali dua orang di potret ini? Rekan Dawis Han Ming Zun membalik tangan saat dia berbicara, menghasilkan selip batu giok yang melepaskan semburan cahaya atas perintahnya. Di dalam cahaya ada sepasang potret yang menggambarkan seorang pria dan seorang wanita. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini. Ming Zun sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Han Li, dan dia berkata, sepertinya kamu benar-benar mengenali dua orang ini. Bisakah kamu memberitahuku siapa mereka? Aku hanya mengenali satu dari mereka. Wanita itu adalah Ice Phoenix, dan dia bukan manusia, tapi dia memiliki beberapa ikatan denganku. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah ini, dan siapa pria itu? Han Li bertanya sambil menilai sepasang potret itu. Aku juga tidak yakin siapa pria itu, yang aku tahu adalah kemungkinan besar dia berasal dari benua Tianyuan. Lebih jauh lagi, menurut penyelidikan serikat dagang kami, wujud aslinya adalah keluarga Frost bersayap 6, dan bahkan di antara makhluk Grand Ascension Stage, dia bisa dianggap cukup kuat. Dia dan Ice Phoenix tampaknya telah membuat jengkel orang gila itu, dan mereka telah dikejar sampai ke benua langit darah hingga benua guntur. Aku curiga keduanya dari mereka bahkan mungkin memainkan peran dalam keputusan pria itu untuk menargetkan ras Jiaochi, jawab Ming Zun dengan ekspresi serius. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Dia keluarga Frost bersayap 6? Dan dia dikejar oleh pria itu? Oh, apakah Anda ingat siapa pria ini? Rekan Dawis tanya Ming Zun. Jika saya tidak salah, pria ini tampaknya juga kenalan saya, tetapi saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi seperti ini, jawab Han Li dengan cara yang kontemplatif. Jadi keduanya adalah kenalanmu. Kalau begitu, ras manusiamu benar-benar dalam bahaya besar. Begitu orang gila itu mengetahui hubungan mereka denganmu, kemungkinan besar dia akan mengunjungi umat manusiamu, kata Ming Zun. Itu sedikit berlebihan, tapi sepertinya aku tidak akan bisa tetap tidak terlibat dalam hal ini lagi. Di mana mereka berdua sekarang? Apakah mereka masih di benua guntur? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Menurut penyelidikan serikat dagang kami, mereka tampaknya telah menghilang tidak lama setelah pengejar itu menghilang. Kamu akrab dengan kalian berdua, menurutmu kemana mereka bisa pergi, tanya Ming Zun. Sulit dikatakan. Mereka adalah kenalanku, tapi aku belum pernah bertemu mereka selama bertahun-tahun, jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Mungkinkah mereka kembali ke benua Tianyuan untuk menemukanmu, tanya Ming Zun. Itu kemungkinan, dan itu akan sangat merepotkan jika itu terjadi. Omong-omong, menurutmu seberapa besar kemungkinan pengejar mereka adalah seorang abadi sejati? Han Li tiba-tiba bertanya. Saya pikir hampir dipastikan bahwa dia benar-benar abadi, jawab Ming Zun setelah beberapa saat merenung. Bagaimana kamu begitu yakin? Han Li bertanya sambil mengelus dagunya sendiri. Sederhana saja, pria itu telah melepaskan beberapa jenis teknik dan kemampuan rahasia dari alam abadi sejati.
Itu adalah sesuatu yang dapat saya jamin karena leluhur saya adalah keturunan langsung dari makhluk abadi sejati. Beberapa seni kultivasi dan teknik rahasia dari alam abadi sejati telah diturunkan ke alam kita, tetapi ada beberapa deskripsi yang sangat rinci yang direkam, jawab Ming Zun dengan senyum mesam. Begitu. Kalau begitu, pria itu pasti abadi. Itu tentu bukan kabar baik. Tentunya Anda tidak mengharapkan saya untuk menghadapi keabadian sejati sendirian, kata Han Li. Tentu saja tidak, rekan Daois Han. Saya hanya ingin menyatukan semua orang demi benua Tian Yuan kami. Alam roh kami telah tidak berhubungan dengan alam abadi sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami tidak tahu apa tujuannya ini benar-benar abadi. Jika dia akan melanjutkan pembunuhan ini, maka kita harus bergabung dan memaksanya untuk pergi atau menyegelnya sepenuhnya. Jika tidak, kita akan disingkirkan satu per satu pada akhirnya, kata Ming Zun sebagai tatapan dingin melintas di matanya. Sekte Dao Darah dari benua langit darah telah mencoba untuk bergabung, tetapi mereka semua tetap dikalahkan, kata Han Li. Itu karena mereka meremehkan lawan mereka. Di antara 14 makhluk Grand Ascension Stage yang mereka kumpulkan, hanya beberapa dari mereka yang benar-benar dapat dianggap cukup tangguh, jadi kekalahan mereka tidak bisa dihindari. Sebaliknya, aku merekrut semua yang paling kuat makhluk di benua Tian Yuan kita untuk tujuan ini, dan serikat dagang kita bahkan akan memanggil beberapa roh sejati yang kuat untuk membantu kita, jadi kemenangan kita akan terjamin kami dengan sebagian besar kekuatannya disegel, jawab Ming Zun. Apakah Anda benar-benar dapat mengumpulkan barisan yang begitu tangguh? Siapa lagi yang setuju untuk bergabung dengan tujuan ini? Han Li bertanya. Selain dari dirimu sendiri, sebagian besar rekan Taois yang kami hubungi telah setuju untuk berpartisipasi dalam tujuan ini jika keabadian sejati itu menginjakan kaki di benua Tian Yuan kami. Adapun yang lainnya, saya yakin mereka pada akhirnya juga akan setuju setelah mempertimbangkan pilihan mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat makhluk abadi sejati melakukan apa yang dia inginkan di benua ini, jawab Ming Zun. Kalau begitu, aku akan menyetujui tawaranmu untuk saat ini. Namun, jika kamu tidak dapat menemukan makhluk kuat yang cukup untuk bergabung dengan tujuan ini, maka aku akan segera menolakmu, kata Han Li setelah mempertimbangkan proposal tersebut. Ming Zun sangat gembira mendengar ini, dan dia menjawab, haha, yakinlah, saudara Han, jika saya tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang, saya juga tidak akan mau mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Ambil jimat transmisi ini, saya akan memberitahu Anda jika saya menerima berita tentang makhluk abadi yang sejati itu. Dia mengangkat tangan saat dia berbicara, melepaskan jimat perak dari lengan bajunya, yang ditarik ke dalam genggaman Han Li sebelum disimpan. Setelah itu, beberapa topik lagi dibahas sebelum Han Li akhirnya berangkat. Beberapa saat kemudian, bahtera hitam raksasa terbang ke kejauhan di atas aula batu, dan Han Li berdiri di depan bahtera, melihat ke kejauhan dengan ekspresi kontemplatif. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan Nangong Wan berjalan ke arahnya sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah rekan Daois Ming memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda? Itu cerita yang panjang, ayo kembali ke kabin, dan aku akan memberitahumu tentang itu di sana, jawab Han Li sambil berbalik dengan senyum mesam. Beberapa bulan kemudian, di ruang misterius tertentu, ada 3 binatang raksasa, yang masing-masing menggigit erat rantai emas keunguan dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Ujung lain dari ketiga rantai itu diikatkan pada seorang pemuda berjubah hitam, dan meskipun dia tampaknya telah dilumpuhkan oleh rantai itu, tidak ada ketakutan di matanya sama sekali. Sebaliknya, dia menilai 3 binatang di sekitarnya dengan ekspresi mengejek. Setelah beberapa lama, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan suara yang benar-benar tanpa emosi, jika kalian bertiga tunduk padaku sekarang, tawaranku masih berlaku, aku akan menyelamatkan nyawamu dan menganggapmu sebagai pelayan rohku, lalu bawa Anda ke alam abadi sejati dengan saya setelah saya menyelesaikan apa yang saya lakukan di sini. Jika tidak, begitu rantai hukum melepaskan serangan balik mereka, Anda bertiga akan binasa. Tanda petik ganda buka. Itu tidak mungkin. Serangan balik dari rantai hukum ini seharusnya hanya menargetkan keabadian sejati sepertimu, mengapa kita juga terkena dampak?
Bahkan jika kita akan terpengaruh, kamu masih akan menjadi orang yang paling menderita serangan balik, dan kita bertiga akan dapat bertahan hidup tanpa masalah apapun." Seekor binatang hibrida beruang rusa meraung dengan suara marah. "Hehe, idiot mana yang memberimu metode ini untuk mengaktifkan rantai hukum? Kamu jelas tidak tahu apa yang kamu lakukan, namun kamu berani menggunakan ini padaku. Jika aku tidak bereaksi cukup cepat dan menyeretmu bersamaku ke dalam harta spasial ini, kita akan menjadi bebek. Sekarang, kita hanya bisa menunggu serangan balasan dari kekuatan hukum. Hanya roh sejati seperti Anda bahkan tidak bisa mulai memahami betapa menakutkannya kekuatan ini, bahkan sebagian kecil dari itu akan cukup untuk secara instan membuat kalian bertiga menjadi ketiadaan. Anda sudah mulai merasakan esensi sejati Anda perlahan-lahan dilahap oleh rantai hukum, kan? Tubuh abadi saya jauh lebih kuat daripada milik Anda, dan saya memiliki beberapa harta abadi untuk melindungi saya, jadi saya akan dapat dengan mudah bertahan dan pulih dari ini." Maliang berkata dengan senyum mengejek. "Omong kosong. Metode ini diberikan kepada kita oleh Raja Naga Emas, bagaimana mungkin itu salah? Jangan berpikir bahwa Anda dapat menabur perselisihan di antara kami dengan begitu mudah. Jika apa yang Anda katakan benar-benar benar, maka Anda hanya akan menunggu dalam diam." "Mengapa Anda memberitahu kami semua ini?" binatang hibrida beruang rusa itu membalas. "Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, saya tidak akan membuang-buang waktu dengan kalian bertiga. Biarlah, saya akan mempertaruhkan tunduk pada saya tidak hanya akan membawa Anda ke alam abadi sejati, saya akan memberi Anda pil jiwa sejati sehingga Anda dapat mencapai jiwa abadi sejati. Namun, tawaran ini hanya berlaku setengah hari, Anda menang aku tidak akan mendapatkan apa-apa dariku." Begitu batas waktu itu berakhir, kata Maliang ketika sedikit ketidaksabaran muncul di matanya. Pil jiwa sejati. Hati dua binatang lainnya tersentak setelah mendengar ini, dan sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Jelas bahwa pil ini sangat menggoda bagi mereka. "Kamu akan binasa di sini atau diberikan pil jiwa sejati dan dibawa ke alam abadi sejati, pilihan ada di tanganmu. Adapun kontrakmu dengan Ras Jiaochi dan semua ikatanmu yang lain dengan alam ini, aku bisa membantumu. Anda memutuskan mereka." "Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi mulai sekarang," kata Maliang dengan senyum dingin sebelum menutup matanya, seperti sedang bermeditasi. Tiga binatang raksasa saling bertukar pandang setelah mendengar ini, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, tingkat di mana esensi sejati mereka dilahap oleh rantai hukum terus meningkat. Mereka telah melepaskan tak terhitung jenis kemampuan dan teknik rahasia untuk mencoba dan menghentikan proses ini, tetapi itu hanya memperburuk situasi, dan mereka benar-benar mulai panik sekarang. Begitu serangan balik dari rantai hukum benar-benar tiba, kekuatan mereka akan berkurang secara signifikan, dan tidak ada kemungkinan mereka bisa bertahan. Ekspresi burung pipit raksasa dan binatang berkepala sapi secara bertahap menjadi semakin ragu-ragu. Binatang berkepala rusa itu bisa melihat perubahan ekspresi teman-temannya, dan menarik rantai di mulutnya dengan keras sambil menggeram. "Kalian berdua tidak benar-benar tergoda oleh tawarannya, kan?" "Tentu saja tidak. Pil jiwa sejati memang sangat berharga, tapi tidak mungkin aku menjadi pelayan siapapun. Karena itu, reaksi dari rantai hukum ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Bagaimanapun, hidup kita terus berlanjut garis di sini," kata binatang berkepala sapi itu dengan ragu-ragu. "Itu benar. Kami membuat kontrak kuno dengan Ras Jiaochi menggunakan kekuatan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hidup kami di sini, jadi kami harus memikirkan hal ini dengan hati-hati." Burung pipit raksasa menimpali. "Saya mengerti, ini memang sesuatu yang perlu kita diskusikan dengan hati-hati. Namun, sebelum itu, saya punya saran yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua." Binatang berkepala rusa itu menghela nafas dengan pasrah, lalu tiba-tiba mulai mengirimkan suaranya ke arah dua temannya sambil perlahan melayang ke arah burung pipit raksasa. "Berhenti. Kamu bisa memberitahu kami apa yang ingin kamu katakan dari sana, tidak perlu mendekat," teriak burung pipit raksasa saat tatapan hati-hati muncul di matanya.
Ekspresi binatang berkepala rusa itu segera menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak percaya padaku, rekan Dawis? Hehe, tentu saja, tapi pada saat seperti ini, kurasa lebih baik kita menjaga jarak. Bagaimana menurutmu, Brother of Dragon? Burung pipit itu terkekeh saat berbalik ke arah binatang berkepala sapi itu. Yah, kami sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama, tidak perlu. Binatang berkepala sapi itu berusaha untuk menengahi situasi, tetapi suaranya tiba-tiba terputus sebagai ledakan kekuatan besar melonjak keluar dari rantai di mulutnya, melukai mulutnya dalam prosesnya. Binatang berkepala sapi melepaskan lolongan kesakitan, sehingga melepaskan rantai keunguan emas, dan ketika buru-buru mencoba menggigit rantai lagi, segel merah tua pegunungan tiba-tiba muncul di atas kepalanya tanpa peringatan, lalu turun dari atas dengan tak terhitung jumlahnya rune emas dan perak bergelombang di sekitarnya. Binatang berkepala sapi itu sangat terkejut dengan hal ini, dan sudah terlambat untuk menghindar, jadi ia hanya bisa mengeluarkan raungan yang menggelegar saat tubuhnya membengkak beberapa kali ukuran aslinya. Setelah itu ia mendorong bagian depannya yang hitam pekat kuku menuju segel merah tua raksasa. Dalam sekejap kukunya bersentuhan dengan segel besar, mereka segera meledak di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan tubuh dan jiwanya hancur di tengah kilatan cahaya merah terang. Tepat pada saat ini, Mali yang muncul di atas segel raksasa dengan senyum dingin di wajahnya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hitam yang diikat oleh rantai emas keunguan tiba-tiba menghilang. Mustahil. Bagaimana kamu melepaskan diri dari belenggu hukum? Burung pipit raksasa memekik ngeri saat melihat ini, lalu buru-buru melepaskan rantai yang tersangkut di antara paruhnya sebelum terbang kembali mundur sebagai seberkas cahaya abu-abu, hanya untuk disambar oleh telapak tangan berbulu hitam raksasa di tengah bunyi gedebuk. Burung pipit raksasa itu benar-benar lengah dan dikirim berjungkir balik di udara lebih dari 10 kali sebelum akhirnya nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Sementara itu, binatang berkepala rusa itu perlahan-lahan menarik telapak tangannya dengan ekspresi seram di wajahnya. Burung pipit raksasa menggelengkan kepalanya sendiri dengan kuat untuk menghilangkan pusing dari pukulan tak terduga sebelum berteriak, "Rusayang, apakah kamu sudah gila? Tunggu, aku mengerti sekarang, kamu sudah menyerah padanya dan merusak rantai hukum. Sudah terlambat bagimu untuk menyadari hal ini sekarang," kata binatang berkepala rusa itu dengan senyum dingin. Hati burung pipit raksasa langsung tenggelam saat melihat ini, dan perlahan mundur dengan panik saat berkata dengan suara panik, "Aku bersedia tunduk padamu dan menjadi pelayan rohmu selama kamu menyelamatkan hidupku. Sudah terlambat. Saya hanya punya satu pil jiwa sejati, dan saya hanya bisa membawa satu orang kembali ke alam abadi sejati bersama saya. Rusayang, mengingat Anda telah menundukkan diri kepada saya, perintah pertama Anda adalah membunuh ini rekan Anda. Jika Anda gagal melakukannya dan malah terbunuh, maka saya harus memberikan pil keabadian sejati kepada pemenang. Jangan khawatir tentang saya berubah pikiran. Kebetulan saya membutuhkan pelayanku untuk menjalankan tugasku, dan hanya yang paling kuat di antara kalian bertiga yang layak menjadi pelayanku." Mali yang terkekeh dingin. Ekspresi yang rusa berubah drastis setelah mendengar ini, sementara kilatan harapan muncul di mata putus asa burung pipit raksasa, dan itu berbalik ke arah mantan rekannya dengan ekspresi haus darah. Setelah menilai satu sama lain untuk sementara waktu, keduanya melepaskan raungan sengit dan rusa yang membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya, sementara setelan baju besi kuning bersahaja yang penuh dengan paku tajam muncul di seluruh tubuhnya. Sementara itu, burung pipit raksasa mengepakkan sayapnya, dan api roh abu-abu yang membakar seluruh tubuhnya melonjak ke arah rusa yang sebagai badai api. Dengan demikian, bentrokan hebat terjadi, dan Mali yang memandang dengan senyum dingin sebelum menghilang ke udara tipis bersama dengan segel merah besar di bawahnya. Detik berikutnya, Mali yang muncul di area tertentu di benua guntur, dan dia memeriksa sekelilingnya sambil memegang botol hijau tua yang bergetar di tangannya. Seluruh area di sekitarnya benar-benar kosong, dan setelah memastikan ini, senyum dingin muncul di wajah Mali yang saat dia terbang sebagai seberkas cahaya keemasan. Hampir sehari kemudian, dia turun ke gunung yang tampak biasa sebelum melemparkan botol hijau kecil di tangannya ke depan.
Botol segera terbalik untuk melepaskan semburan cahaya, dari mana sosok yang mengesankan muncul. Sosok ini tidak lain adalah Rusayang, tetapi tubuhnya penuh dengan luka, dan baju zirahnya juga rusak parah. Seperti yang diharapkan, kaulah yang selamat, kata Maliang acuh tak acuh. Rusa yang memberi hormat kepada tuannya binatang berkepala rusa itu segera berlutut dengan satu lutut. Kamu sangat berani dan kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak membantuku kembali ke sana, tidak akan mudah bagiku untuk melarikan diri dari kesulitan itu. Yakinlah, kamu melakukan semua yang aku minta, jadi saya akan memberi Anda kompensasi seperti yang dijanjikan. Saya akan memberi Anda pil jiwa sejati dan membawa Anda ke alam abadi sejati. Namun, sebelum itu, Anda harus menawarkan saya bagian dari jiwa Anda dan menandatangani kontrak pelayan roh terlebih dahulu. Aku juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan semua hubunganmu dengan dunia ini, kata Maliang tanpa ekspresi. Ya Tuan, rusa yang hanya ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola lampu hijau, di mana ada binatang kecil berkepala rusa. Betapa beruntungnya kamu, setelah kamu menandatangani kontrak pada selip roh abadi ini, kamu tidak akan lagi terpengaruh oleh kekuatan alam ini, dan kamu akan dapat naik ke alam abadi sejati tanpa masalah apapun. Sebaliknya, aku akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki harta ini lagi, kata Maliang sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan gulungan emas yang bersinar. Bukalah jiwamu dan jangan melawan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, kata Maliang sambil membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke gulungan emas itu. Detik berikutnya, runetek segel emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gulungan di tengah semburan cahaya keemasan, kemudian melonjak ke bola cahaya dan mulai berputar di sekitar binatang berkepala rusa mini. Rusa yang melepaskan raungan rendah yang tidak disengaja saat ia melemparkan tangannya ke kepalanya dengan ekspresi sedih. Seolah-olah ada banyak hal yang menggali jalan mereka ke dalam jiwanya, dan segera memahami tujuan dari gulungan emas, serta isi dari kontrak pelayan roh. Rusa yang dengan hati-hati memeriksa kontrak sambil menahan penderitaan, dan itu cukup senang dengan ketentuan kontrak. Sebagai pelayan roh, dia secara alami akan diminta untuk melakukan perintah Maliang, tetapi dalam menghadapi beberapa perintah yang akan mengancam nyawanya, Maliang bisa menolak untuk mengikuti perintah dengan biaya tertentu. Selain itu, kontrak itu tidak permanen, dan ada beberapa kondisi tertutup yang memungkinkannya untuk melepaskan kontrak. Semua persyaratan itu sangat ketat, tetapi tampaknya tidak mustahil untuk dipenuhi. Jadi, setelah mengetahui bahwa persyaratan kontrak jauh lebih menguntungkan daripada yang dibayangkan, rusa yang segera membuka jiwanya sendiri tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, binatang mini di dalam bola cahaya itu menghentikan perlawanannya, membiarkan tulisan segel emas melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu, rusa yang bergidik sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Maliang menyapu lengan baju di udara dengan tidak tergesa-gesa untuk menarik gulungan emas itu, dan bola cahaya yang berisi binatang kecil itu terbang kembali ke tubuh Rusayang. Setelah beberapa lama, Rusayang bangkit kembali dengan gemetar. Jiwanya tidak tampak berbeda dari sebelumnya, tapi bisa merasakan kekuatan pembatas yang tak terlukiskan bercampur di dalamnya. Itu adalah kekuatan kontraktual dari gulungan emas. Setelah menghela nafas dalam, Rusayang berlutut dan bersujud kepada Maliang, yang tetap diam di tempat, seolah-olah dia tidak bergerak selama ini. Baiklah, mengingat kontrak telah ditandatangani, sudah waktunya bagi saya untuk memenuhi akhir perjanjian saya. Begitu suaranya menghilang, manik-manik seukuran telur emas berkilauan muncul di depan Rusayang di tengah ledakan fluktuasi spasial. Manik-manik itu memancarkan cahaya keemasan terang, dan ada gumpalan ki putih yang berputar di sekitarnya. Selain itu, ia melepaskan aroma seperti kayu cendana, dan hanya menghirup aroma ini segera menghantam jiwa Rusayang dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan, seolah-olah melayang ke surga, dan mata Rusayang langsung menyala. Ini adalah pil jiwa sejati, Anda dapat mengambilnya sekarang atau mengambilnya setelah kita kembali ke alam abadi sejati. Jika saya jadi Anda, saya akan memilih opsi yang terakhir. Pil ini akan secara signifikan meningkatkan jiwa Anda, tetapi juga akan membuat Anda ditolak oleh kekuatan hukum di dunia ini,
sehingga secara signifikan membatasi kekuatan Anda, kata Maliang. Rusa yang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Kalau begitu, saya akan menyimpannya untuk nanti. Dengan begitu, saya akan dapat membantu Anda dengan lebih baik di sini, Tuan. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya untuk melepaskan kotak kayu berwarna ungu kemerahan, yang dengan hati-hati menyimpan pil emas itu. Maliang mengangguk dengan ekspresi senang setelah melihat ini, lalu menginstruksikan, aku akan beristirahat di sebuah harta karun untuk saat ini, awasi sampai aku keluar dari pengasingan. Rusa yang sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera memberikan tanggapan afirmatif. Dengan demikian, Maliang naik ke udara sebagai bola cahaya sebelum menghilang ke dalam botol kecil berwarna hijau di atas dalam sekejap. Semburan cahaya menyapu permukaan botol kecil, dan tiba-tiba jatuh dari langit seolah-olah menjadi sangat berat, jatuh jauh ke dalam perut gunung sebelum akhirnya berhenti. Rusa yang segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan cahaya kuning melintas di atas tubuhnya, di mana ia juga menghilang ke tanah di bawah. Setelah tiba di samping botol hijau, ia dengan cepat memeriksa sekelilingnya sebelum duduk dengan kaki disilangkan. Ruang di dalam botol kecil itu sedikit rusak karena pertempuran yang baru saja terjadi di dalamnya, dan alis Maliang sedikit berkerut saat melihat ini. Dia menyapu lengan baju di udara, dan semua jejak pertempuran langsung terhapus seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi belaka. Segera setelah itu, dia mengangkat tangan, dan awan pelangi langsung turun dari atas. Awan berubah menjadi futon berkilauan yang berhenti di dekat Maliang, dan dia duduk di atas futon sebelum menutup matanya untuk memeriksa kondisi internalnya sendiri. Ini jelas tidak ideal. Aku terluka oleh harta yang diledakkan oleh makhluk Jiaoci itu, dan luka-luka itu semakin diperburuk oleh kekuatan hukum, sepertinya aku tidak akan bisa pulih tanpa setidaknya beberapa tahun penyembuhan. Ini adalah hal yang baik bahwa selain dari jimat itu, guru juga menganugerahkan harta replika itu kepadaku. Replika itu tidak seefektif harta yang sebenarnya, tetapi itu akan dapat mempersingkat waktu pemulihan yang diperlukan menjadi kurang dari 1/10 tentang apa yang akan terjadi. Maliang bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan membuka matanya kembali. Setelah itu, dia membuat segel tangan sebelum melantunkan mantra, dan seluruh ruang sedikit bergidik saat semburan cahaya hijau muncul di sekelilingnya, membentuk proyeksi bunga roh dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya yang menempati hampir setiap inci dari seluruh ruang ini. Tiba-tiba, seluruh area dipenuhi dengan ki spiritual yang berkembang, seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat ini, segel tangan dan nyanyian Maliang berhenti, dan dia membuat gerakan meraih, di mana proyeksi botol hijau kecil muncul di genggamannya sebelum dilempar ke atas. Biar ada hujan, Maliang berteriak sambil mengacungkan jarinya ke atas sementara cahaya keemasan memancar di sekujur tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di atas, dan proyeksi botol segera membengkak hingga diameter lebih dari 1000 kaki sebelum terbalik. Cairan hijau menyembur keluar dari lubang besar botol, lalu turun dari atas sebagai hujan deras. Begitu hujan ini turun ke atas bunga dan tanaman di ruang ini, mereka mulai tumbuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, bunga dan tanaman besar telah memenuhi seluruh ruang. Lebih jauh lagi, semua tanaman ini telah menjadi jauh lebih besar, dan mereka mengeluarkan aroma obat yang kuat, seolah-olah mereka adalah tanaman obat yang sebenarnya dan bukan hanya proyeksi. Maliang sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan dia beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana gumpalan ki biru yang diresapi dengan aroma obat melonjak keluar dari tanaman di sekitarnya dan menuju tubuhnya. Dia menghirup aroma obat yang kaya, lalu perlahan menutup matanya lagi dengan ki biru di sekelilingnya. Baru kemudian proyeksi botol raksasa di atas memudar menjadi ketiadaan. Setengah tahun kemudian, tabut suci Inky Spirit tiba di Deep Haven City, dan manusia serta iblis di kota itu segera meledak menjadi hiruk-pikuk. Tidak hanya semua tetua di kota bergegas keluar untuk menyambut Hon Li, mereka segera memberitahu Mo Jianli, yang kebetulan berkultivasi di pengasingan di dekat kota. Setelah menyapa para tetua dan mengizinkan pembudidaya manusia di Bahtera untuk memilih tinggal atau pergi, dia tetap berada di Bahtera bersama para pembudidaya langit roh kecil yang telah memilih untuk tinggal, menunggu kedatangan Mo Jianli. Sehari kemudian,
Han Li sedang mengobrol dengan Nangong Wan di kabin bahtera ketika dia tiba-tiba bangkit sambil tersenyum, dan berkata, "Saudaramu ada di sini. Datang dan temui dia denganku, Waner." Nangong Wan sudah mendengar tentang Mo Jianli dari Han Li, dan dia tersenyum saat menjawab, "Saya akan senang bertemu dengan rekan Daois Mo Jianli." Dengan demikian, Han Li melepaskan semburan cahaya biru dari lengan baju untuk menyapu dirinya dan Nangong Wan, lalu melesat keluar dari kabin bahtera sebagai bola cahaya biru. Beberapa saat kemudian, Han Li dan Nangong Wan muncul di geladak sebelum mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan, di mana seberkas cahaya putih mendekati mereka dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa kilatan, seberkas cahaya tiba di atas bahtera, lalu memudar untuk mengungkapkan Mo Jianli, yang menatap Han Li sambil tersenyum sambil berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Saudara Han, kamu pernah? Terima kasih telah mengingat saya, Saudara Mo. Untungnya, saya dapat menyelesaikan tujuan perjalanan saya dan dipersatukan kembali dengan teman Dao saya dari dunia manusia. Waner, datang dan sambut Saudara Mo." Han Li membalas dengan senyuman. "Oh, apakah ini teman Daomu, kakak Han?" Mo Jianli bertanya sambil tersenyum. Nangong Wan memberi hormat kepada senior Mo Jianli. "Saya terjebak di langit roh kecil sampai saat ini, tetapi saya telah mendengar banyak hal tentang Anda dari rekan Dao saya. Saya benar-benar mengagumi pekerjaan yang telah Anda lakukan sebagai pilar pendukung ras manusia," kata Nangong Wan sambil memberi hormat. "Kamu terlalu baik, Peri Nangong. Tolong, tidak perlu formalitas. Rekan Taois Han dan aku adalah teman yang sangat dekat, jadi kamu bisa menyebutku sederajat mulai sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak Mo," kata Mo Jianli sambil tersenyum lebar. Nangong Wan sadar bahwa Mo Jianli dan Han Li memang memiliki ikatan yang erat, jadi dia memenuhi permintaan ini untuk menyebutnya sebagai saudara Mo. Senyum Mo Jianli melebar lebih jauh setelah mendengar ini, dan dia mengeluarkan kotak giok perak sebelum menawarkannya kepada Nangong Wan. "Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dengan tangan kosong. Aku kebetulan memiliki satu set 108 jarum Yin Maiden, itu adalah harta kelas atas yang langka, dan mereka akan menjadi hadiah yang sempurna untukmu." Nangong Wan tahu bahwa jarum perawan Yin ini memang harta yang sangat berharga, dan dia segera mengucapkan terima kasih, lalu menerima kotak perak itu sebelum membuka tutupnya untuk mengungkapkan 108 jarum hitam tipis, yang masing-masing panjangnya beberapa inci. Jarum-jarum itu sangat tipis dan rapuh dalam penampilan, tetapi mereka melepaskan gumpalan ki glasial, dan seseorang akan segera dikejutkan oleh sensasi dingin tulang setelah menilai jarum dengan indera spiritual mereka. Nangong Wan langsung menyadari bahwa harta karun ini jauh lebih berharga daripada yang dia perkirakan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Mo Jianli lagi sebelum dengan hati-hati menyimpan kotak giok itu. Sementara itu, Han Li memandang sambil tersenyum dan tidak meminta Nangong Wan untuk menolak hadiah Mo Jianli. "Saudara Mo, mari kita bicara di kabin bahtera. Selama perjalanan ini, saya pergi ke benua langit darah dan belajar banyak hal. Selain itu, saya punya dua berita, satu baik dan satu buruk, untuk diberitahukan kepada Anda," kata Han Li saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Hati Mo Jianli bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Jadi, Han Li membuat gerakan tangan yang mengundang, dan ketiganya berjalan ke kabin bahtera. Segera setelah mereka bertiga duduk, Mo Jianli bertanya, "Bisakah Anda mengungkapkan dua berita yang Anda miliki untuk saya sekarang, Saudara Han?" "Tentu saja. Mana yang ingin kamu dengarkan lebih dulu?" Han Li bertanya sambil tersenyum. "Aku akan pergi dengan kabar baik dulu agar suasana hatiku tidak langsung memburuk. Tidak peduli seberapa buruk kabar buruknya, setidaknya aku bisa senang dengan kabar baik sebelum mendengar kabar buruk itu," jawab Mo Jianli dengan senyum kecut. "Baiklah, kabar baiknya adalah selain menyelamatkan Waner dari langit roh kecil, tujuan lain dari perjalananku adalah untuk menyelamatkan sesama manusia Taois yang telah terperangkap di benua langit darah selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia dibebaskan, dia juga menjadi makhluk Grand Ascension Stage," kata Han Li sambil tersenyum. Mo Jianli segera bangkit dengan ekspresi gembira setelah mendengar ini. "Apa?
Jadi itu berarti ras manusia kita memiliki pembudidaya Grand Ascension lain. Kamu tidak mempermainkanku, kan? Hehe, saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini, saudara Mo. Namun, karena beberapa alasan, termasuk kebutuhan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya, dia akan tinggal di benua langit darah selama beberapa tahun lagi sebelum kembali ke ras manusia kita, jawab Han Li. Haha, ras manusia kita pasti bisa menunggu beberapa tahun lagi untuk Grand Ascension Stage yang lain. Bolehkah saya menanyakan nama rekan Dawis ini? Apakah itu seseorang yang saya kenal? Mo Jianli bertanya. Dulu ketika rekan Taois ini meninggalkan ras manusia kita, dia sudah berada di tahap integrasi tubuh. Namanya Ice Soul. Saya yakin Anda pasti pernah mendengarnya, jawab Han Li. Ah, jiwa esperi, aku memang memiliki beberapa ingatan tentang dia. Aku ingat bahwa dia juga seorang kultivator naik, dan rekan Daois Ao dan aku pernah mendiskusikannya kembali ketika dia mencapai tahap integrasi tubuh. Aku tidak berpikir bahwa dia juga akan berkembang ke Grand Ascension Stage, kata Mo Jianli saat pandangan yang mengingatkan melintas di matanya. Rekan jiwa Taois berbagi beberapa hubungan dengan saya, dan saya juga cukup terkejut bahwa dia telah mencapai tahap kenaikan besar. Bagaimanapun, ini adalah berita fantastis untuk umat manusia kita, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, umat manusia kita tidak pernah memiliki lebih dari 2 pembudidaya Grand Ascension di antara jajarannya sekaligus. Selain itu, Anda adalah salah satu makhluk Grand Ascension Stage paling kuat yang pernah ada, dan Anda dapat dengan mudah menghadapi beberapa Grand Ascension Stage lainnya. Pembudidaya kenaikan sendiri. Sepertinya sudah waktunya umat manusia kita memperluas wilayahnya, kata Mo Jianli dengan ekspresi gembira. Saya khawatir ini bukan saat yang tepat untuk ekspansi teritorial, kata Han Li saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Alis Mo Jianli sedikit berkerut setelah mendengar ini. Oh, kenapa begitu? Dengan kekuatan kita saat ini, ras asing terdekat bukanlah tandingan kita. Kekhawatiran apa yang Anda miliki, saudara Han? Ini terkait dengan berita buruk yang kumiliki, jawab Han Li. Hati Mo Jianli sedikit tersentak setelah mendengar ini. Ah, aku terlalu senang dengan kabar baik dan melupakan kabar buruknya. Apakah ini sesuatu yang sangat serius? Serius adalah pernyataan yang meremehkan, ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah mengakibatkan seluruh umat manusia kita terhapus, jawab Han Li dengan senyum mesam. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Sebegitu parahnya? Apa yang terjadi? Saya tidak menyaksikan ini sendiri, tetapi saya diberitahu tentang semuanya oleh Serikat Dagang Hilian, dan kembali ketika saya meninggalkan benua langit darah, seluruh benua dalam keadaan panik dan kacau atas masalah ini. Baru-baru ini, apa yang tampak sebagai makhluk abadi tiba di wilayah kita, karena beratnya masalah ini, Han Li tidak berusaha menyembunyikan detail apapun dan memberi Mo Jianli penghitungan ulang yang komprehensif. Setelah beberapa saat, Han Li akhirnya mengakhiri ceritanya. Untuk saat ini, saya menyetujui proposal Ming Zun untuk membentuk aliansi. Jika memang ada kemungkinan kita bisa mengalahkan makhluk abadi itu, maka kemungkinan besar saya harus terlibat. Jika tidak, jika dia mencari ras manusia kita, seluruh ras kita akan berada dalam bahaya besar. Apakah Anda punya ide lain tentang situasi ini, saudara Mo? Mo Jianli sudah terpaku di kursinya, dan hanya setelah hening sejenak dia menjawab, luar biasa untuk berpikir bahwa seorang abadi sejati telah muncul di alam roh kita. Ini adalah masalah yang sangat serius, jadi tolong beri saya waktu untuk berpikir sebelum saya memberikan tanggapan, saudara Han. Tentu saja, luangkan waktumu, saudara Mo. Warner, minta seseorang untuk menyeduh teh roh untuk kita, kata Han Li. Aku akan menyeduh teh spesial dari Small Spirit Sky kita sendiri untuk Brother Mo, jawab Nangong Wan dengan suara lembut saat dia bangkit. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan dengan demikian, Nangong Wan sedikit membungkuk ke arah Mo Jianli sebelum pergi dengan cara yang elegan. Tak lama kemudian, sebuah guci teh roh seperti ramuan dibawa ke aula di atas piring batu giok putih murni. Nangong Wan menuangkan secangkir teh masing-masing untuk Han Li dan Mo Jianli, lalu kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum. Pada saat ini,
sebuah pemikiran akhirnya muncul di benak Mo Jianli, dan dia berkata, "Saudara Han, saya telah mengidentifikasi area ambiguitas, dan saya bertanya-tanya apakah Serikat Dagang Hilian menyebutkan hal ini kepada Anda." "Ada apa, kakak?" Mohon Li mendorong.